Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Kepala Desa Rangpitu, beliau Bapak Muhammad Fuad. Yang sangat kami hormati untuk Bapak Sekdes Kepala Desa Rangpitu, Bapak Muhammad Sifat. Yang sangat kami hormati kepada Bapak PBD sekaligus jajaran Ketua dan Sekretaris Bapak Sulkau. Yang sangat kami hormati kepada beliau Bapak Babin Kapolres yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, beliau Bapak Muhammad Fatah. Dan tidak terlupakan kepada seluruh para tamu undangan, Bapak RT dan RW dari Bapak jajaran-jajaran LPM sekaligus elemen-elemen dari Desa Rangpitu yang semuanya dan seluruh berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa rahmat limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, bisa memenuhi undangan dari beliau Bapak Kepala Desa Rangpitu untuk memenuhi panggilan sekaligus penerimaan insentif tahunan atau bulanan yang sudah ditandatangani oleh panjenengan semuanya dan nanti akan diberikan setelah acara ini selesai. Dan di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang secara planning, secara bagus diagendakan untuk agenda acara malam hari ini. Yang pertama yaitu sambutan, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga acara penutup atau doa. Dan di sini marilah kita bersama-sama untuk membuka acara yang pertama, biar agenda acara kita malam hari ini benar-benar mendapatkan berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menuju acara yang pertama. Ila hadiniyah bisifati Rasulillah syai'unillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya tadi. Untuk menuju acara selanjutnya yaitu acara sambutan pertama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Rangpitu, dalam hal ini Bapak Muhammad Fuad. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdes beserta kita, saya hormati Pak PBD beserta anggota, saya hormati Ketua LPM beserta anggota, yang saya hormati Pak Kabin Kapolres, Pak Kata, yang saya hormati Pak Kepala Desa, yang saya hormati Pak RT, Pak RW, Desa Rangpitu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul di pendopo Desa Rangpitu dalam acara satu pemutahiran penyertaan SDGs. Kedua, nanti ada pembagian insentif untuk RT dan RW. Kedua, swasta sekarang telah diserahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau itu yang saya hormati, nanti ada dua sesi ini, mohon sabar. Jadi pertama, pemutahiran data SDGs itu apa yang kemarin anak-anak ada kendaraan di wilayah lingkungan masing-masing. Jadi saya selaku Kepala Desa terima kasih dengan Pak RT, Pak RW sampun menyambut petugas pendataan dari desa, karena itu nanti kita Desa Rangpitu untuk tahun 2024
kita masuk desa mandiri, Pak. Jadi angka untuk desa yang maju, Pak. Jadi kita harus mandiri. Kedua, saya kemarin ada program yang saya sampaikan untuk mendata disabilitas dan OT ditolong Pak RT, karena kemarin sudah saya sampaikan terakhir 2 bulan yang lalu itu 3 bulan yang lalu sampai masalah insentif itu kemarin saya cek data tidak jalan. Jadi ditolong Pak RT wargae sing OT tanpa identitas dan disabilitas yang tidak punya KTP, tolong didata, terus kasihkan ke kita, Pak. Nanti akan kami panggilkan pihak Dispenduk. Jadi ujung tombak dari pemerintahan desa ini jenengan, Pak. Kurang ditolong jenengan, ayo bareng-bareng, Pak. Karena ada yang kemarin minta bantuan ke desa pas sakit, tidak punya KTP, tidak bisa, Pak. Nanti kita yang disalahkan. Ya, tadi kami mohon ke Pak RT, Pak RW yang punya wilayah masing-masing, tolong dengan data Pak Sinten jenengan. Sampai tiba-tiba mau data tok itu, aku yang eksekusi yang di atas. Oke. Ketika nanti pembagian dari RT itu dapat 3 bulan, Pak, dan Pak RW juga 3 bulan. Pak RT nanti mendapatkan 100 kali 3 berarti 300.000 ditambah untuk PAD 25.000 kali 12, berarti Pak RT nanti mendapatkan 600.000. Itu Pak RW nanti 3 bulan mendapatkan 450.000. Jadi perlu dihitung Pak RT, Pak RT tok sih asal PAD, tambahan PAD. Insya Allah kami, saya dari pemerintahan itu berkomitmen untuk meningkatkan PAD yang ada di saran itu untuk tahun-tahun berikutnya. Ketika saya kemarin di acara pembukaan S10 Pak untuk mengundang sampean silakan. Terima kasih. Ngapunten buat undangan lewat WA karena kami masuk di era desa digital, Pak. Undangan dari atau proses dan itu. Alhamdulillah RT Pak RW banyak yang tidak hadir, Pak. Jadi lek wis ini kita kabeh kan. Lek wae ini tindak enggak teko. Jadi nanti saya minta tolong kerjasama kita. Karena expo ini juga bentuk kerjasama kita di desa untuk meningkatkan pendidikan. Jadi selaras dengan program saya untuk tahun ini saya peningkatan di bidang ekonomi, Pak. Jadi karena jenengan ujung tombak dari saya ini diturun, Pak. Ayo diperhatekno, diperhatekno pas acara-acara kegiatan di desa, Pak. Kayak kemarin yang di Selawatan saya undang itu juga. Wes tak siapi, Pak, siapi teror aku nyewa utang aku ya. Ono kursi sampai kita uang mawabe. Tapi di sedikit, Pak, yang hadir. Tolong dalam kegiatan itu di desa sampai hadir ke buyut sebenarnya. Nanti tolong itu untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya mari kita bersama-sama, Pak. Karena saya tidak ada tujuan apa-apa untuk gimana caranya kita desa Randutu itu lebih maju. Alhamdulillah tahun depan kita masuk desa mandiri, dengan mungkin nanti tunjangan ini saya tidak maling. Amin. Oke. 4 nanti di Expo, Pak. Expo ini untuk tanggal 31 saya mohon kehadiran Dinas Tanpan. Karena nanti yang saya undang adalah Pak PJ Bupati, Pak Kominfo, dan
di DPRD dan dinas pariwisata. Nah, di situ nanti acaranya kita jam 8 seremonial untuk peresmian desa digital Pak, di desa Ranggit itu. Bikin lucu Pak, orang-orang yang Pak Camat, Forkopimda dari Pak Kapolsek, Pak Ram dan Ramil datang, Pak RT, Pak RW gak datang, kayaknya gak support teman-teman. Makanya keluar dulu dengan sebaik apapun program saya Pak di desa apa tanpa bantuan lingkungan saya nggak jalan ya. Jadi mohon kesadaran apa? Jadi visi kita harus kita samakan untuk mencapai persepsi Pak. Persepsi apa? Tujuan kita untuk di desa itu lebih maju Pak. Jadi nanti acara tanggal 31 itu pertemuan di desa digital Pak. Desa digital plus pun hadir di acara expo di lapangan itu. Nanti kita jam 12 ada doa bersama dan pesta kembang kita. Nanti sampai hadir itu coba tak siapin kupon wis. Tak siapin kupon tak numpak rumah anak-anaknya nanti. Makanya kemarin saya disidik di Pak RT grup itu tak kontak kok gak kono duit gitu ya. Oh ya wis, aku perasaan Pak akhirnya tak kono insentifnya saya kena bisa kono. Jadi terima kasih itu Pak. Nanti yang di expo mohon di tanggal 1 Pak sama ini dulu karena ini program kita Pak. Nanti di block up lewat anak-anak tim, ini anak tim Mbak, tim Gempar. Tim itu nopo, tim kelompok informasi masyarakat Pak. Gempar itu gerakan masyarakat desa, gerakan masyarakat Ranggit itu. Jadi nanti tugas anak tim ini nanti gini wajah-wajah ini sama ini nanti PE pasu-pasu tunang ini wilayah sampai yang jadi tahu ya teman-teman. Nanti anak tim ini untuk tahun depan saya kasih tugas untuk memblok up apa saja yang ada kegiatan di desa Ranggit itu lewat sosmed Pak. Jadi kita branding lah desa Ranggit itu ini lebih maju. Terus yang kelima, alhamdulillah kemarin tanggal 10 Pak sudah kita laksanakan acara Fun Day yang ada di desa Ranggit itu, tepatnya di dusun Ranggit itu. Maka saya taruh di dusun Ranggit itu botol dibakar di sini. Nanti bergantian lah. Kita coba dulu di dusun Ranggit itu perempatan. Alhamdulillah kemarin kita ada sekitar 120 pedagang. 120 pedagang itu kebanyakan habis. Dan setiap pedagang kemarin ada 5 sampel yang saya tanya itu rata-rata saya ambil 500.000 lah. 500.000 kali 120 Pak. Uang yang berputar di desa Ranggit itu kemarin ini sekitar 60 juta. Kenapa? Kemarin tagline yang kita pakai yang di Pandai, yang di expo ini hiburan di desa industri Pak. Itu ada maknanya Pak. Karena saya dan bimbingan ayo bareng-bareng Pak merubah mindset orang-orang yang ada di desa Ranggit itu ini karena kebanyakan mindset orang sini itu setelah lulus sekolah langsung pabrik. Mindset orang sini gitu guys. Tadi lulus sekolah ya caranya aku bisa mlebu pabrik ngono. Kerja itu nggih mboten pabrik kok Pak. Jadi lek aku pas lulusan sekolah itu kan lupa. Aku SMP nang SMK dijeluk tolong. Lalu mlebu sekolah. Orang-orang lek wae lulus SMA tengene pabrik. Nah, sedangkan pabrik itu bukan punya kita Pak. Engko lek gak iso mlebu yo apa lurah gak iso mlebu. Kan gitu kan. Karena yang di pabrik itu karena terbatas Pak. Kadang-kadang jalur siji ono 3, ono 5. Untuk lek stempel gak dikasih kabel itu aja disalahno. Nah inilah mindset ini coba kita ubah. Jadi kita kerja itu gak harus kan pabrik, teman-teman.
Jadi pakai tagline hiburan di desa listrik nanti sudah kita siapkan Pak untuk tahun depan, insya Allah di dengan kita akan bentuk rumah kreatif Pak. Di rumah kreatif itu apa? Nanti kita anak-anak yang ada di desa Rambut itu yang punya skill kayak ngaklon, kayak namanya bengkel, kayak namanya cucian motor, kita fasilitasi. Coba kita fasilitasi, tapi nanti kita lewat di tugas kita akan kita jalankan. Ini makanya lupa semua ini Pak. Kalau saya sendiri tidak bisa. Jadi ayo bareng-bareng lupa besaran itu di mindsetnya kita ambil bawah. Jangan punya pikiran nang pabrik, karena perusahaan sekarang di era global sekarang ini Pak banyak yang ngolah pajak perusahaan. Kenapa aku dewe loh? Kalau boleh gantian Pak, ada 15 ini gantian. Soalnya yus era yang peneliti, alami yang peneliti. Nah yang bertahan di sekarang itu UMKM Pak. Kita galakkan UMKM. Kemarin kita memfasilitasi di UMKM desa ada sekitar 40 orang kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan NIB. Karena saya Pak untuk ngasih ke UMKM uang tidak bisa Pak. Oleh uang udah pribadi ya cukup Pak. Tapi saya dari pemerintah desa itu bisa memfasilitasi warga dan yang UMKM itu untuk surat menyurat bekal lah. Jadi kita bantu urus sertifikat halal, NIB, nanti IPRT itu edar jual, surat edar jual. Nanti kalau semua itu sudah sampai punya, nanti tak fasilitasi mana, boleh utang nang bank, wes dia bocor sampean. Lek utangi duwe dhewe kok njero tambah. Ya, jadi tak fasilitasi utang nang bank. Bukan guru yang utang abang enggak. Contoh kayak Nawawi dia, tak kok buka ide dia belum saiki duwe loro karena dia ngabot tiba karena DE zonanya aman pabrik. Akhirnya buka mie oleh setahun pabrik tutup karena saiki tadi gue punya dua setan Pak yang di Ranggut itu sama di Wonokoyo. Aku bener-bener Nawawi Mbak Sobo Pak. Sama itu rezeki, kalau ini mau dagang. Siapa sih yang ngambil dari guru? Kalau benar, itu Pak. Jadi nanti mohon bantuannya Pak sampai share. Nah kemarin kan juga saya pun close kan ini grup RT/RW untuk halal, produk halal. Tapi untuk tahun ini kita kuota habis Pak. Untuk tahun depan ada sekitar 10 juta kuota. Ini mohon disampaikan ke warganya dibantu dan kita menyampaikan ini bisa dikirikan. Ayo untuk tahun depan bisa kita harap ini. Nah nanti sampean bikin produk api nyopo yo tak bantu hari itu tak mutu ini tak bantu Pak tak kon ini produk situ ayo nek betul nek nanti sosmed kita bantu branding. Nah selaras nanti di program desa digital Pak itu ada di Tembangandu nanti kita sampaikan di tahun 2021 sampai itu aku gawe Shopee Pak tapi Shopee lintas di ini desa Ranggut itu jadi nanti bisa diupload di ini aplikasi itu nanti kita kerjasama di ojekan perapatan. Contoh, sampean kepingin tunggu bacan antara itu, males lah ini, nopo paling udah dulu. Ibu nomor ojek, kayak begini Shopee Gojek ya, sampai GoFood. Tapi enggak, kita bersama dengan ojekan di perempatan itu. Cek podo-podo, nopo oleh nyambut gawe. Sama aja ngomong, ngurus surat jangan salah sih nambah desa. Ya sama ojekan itu. Usah ini bukan aku takutin itu perusahaan enggak Pak enggak
Jadi sampai gampang nih teman-teman. Nanti kita jelaskan di Expo tanggal 31 caranya. Nah, terus untuk tahun 2024 ada pembinaan di setiap RT itu ditolong gitu ya. Jadi kalau sampah biar bawa ini pemerintahan desa mau benang ini RT sampai ojo mikir anggaran itu sopo tak sapi wis. Jadi sampai mulai tok wargai untuk makan minum kita siapkan semua untuk tahun 2024 untuk pengenalan di desa Besikal. Terakhir Pak, saya berpesan dengan karena ini momen-momen tahun politik ini. Tahun politik untuk tahun 2024 nanti tanggal 14 dan 2 di seluruh pun Pak ya boleh beda pilihan tapi tidak sampai nanti bentuk-bentukan menurut ya karena kenapa KPU itu demokrasi. Mari kita hidup demokrasi sampai netis beda pilihan untuk ada orang teman-teman netis mari Pak itu cara berpolitik yang dewasa. Kok tak bodoh pilihannya tadi musuh teman-teman tak bingung gitu. Ini kemauan yang sakit kuasa sampaikan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung panjenengan sedanten Pak Pulau di Sepuluh. Terakhir di Pulau Pesen dengan ayo Pak bantu aku karena jenengan ini adalah tombak dari pemerintahan desa itu untuk lebih maju karena insya Allah dan itu iso lah Pak dan itu iso dengan desa-desa yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa itu yang sudah memberikan sambutan-sambutan yang begitu gamblang dan jelas sekali. Semoga Bapak Saudara dari RT RW Pemerintahan Desa itu bisa mengerti apa yang dimaksud dari Bapak Kepala Desa. Untuk menuju sambutan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekdes Desa itu dalam hal ini Bapak Muhammad Sifat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ya, mukadimah kula kencing wingking. Soalnya pun jam 9. Saya hanya mengasih pada kami mawon. Jadi di Indonesia itu Pak, di Indonesia itu ada 4 kategori. Pun dijelaskan oleh Pak Kades, wadah ini. 4 kategori itu ada yang namanya desa tertinggal. Insya Allah diberi berkaitan dengan. Yang kedua ada yang namanya desa berkembang. Di sini pun baru wonten Pak. Sing tertinggal daerah wetan mriku berkembang, wetan ini berkembang. Kemudian yang ketiga ada yang namanya desa maju Pak. Kebetulan Randu itu pada saat tahun 2023 ini masih desa maju. Ngapunten Pak, apos kangge Pak Kades. Ngapunten. Kemudian di tahun 2024 ini Randu itu masuk kategori desa mandiri. Lah desa mandiri ini bukan kita Pak yang ngasih Pak. Desa mandiri ini yang ngasih langsung dari pemerintah daerah kabupaten. Kenapa seperti itu? Ada analisa yang dia buat kita jadi desa mandiri. Contoh, ngapunten, termasuk program dari Pak Kades tadi yang namanya desa digital. Kemudian yang kedua, Pak Kades meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Dan visi-misi Pak Kades yang ketiga nanti di tahun 2024, Pak Kades menjanjang enten yang namanya rumah kreatif.
Nah inilah Pak. Jadi desa mandiri ini boten diparingi Pak. Boten serta merta nduk itu niki. Aku desa mandiri boten. Karena desa mandiri ini ada analisa dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Ini murni Pak. Kenapa kok Pak Kades melakukan hal-hal yang notabene di situ pembangunan non fisik Pak. Jadi wow, pembangunan manusianya. Nah pembangunan fisik kabupaten kurang tinggi Pak. Terus tahu Pak? Nah, kadang-kadang Pak RT ini, aku jauh bangunan itu nggak dikasih. Bukan Pak, bukan tidak dikasih. Karena pembangunan itu harus berkesinambungan Pak. Jadi Pak Kades itu menggunakan visi misinya itu selaras dengan desa mandiri. Nah, 2024 ini dengan desa mandiri. Jadi desa mandiri itu kita menggunakan anggaran juga enak Pak. Enak, buatan ribet kados desa maju. Makanya yang mau Pak Kades jangan wow. PAD kita di tahun 2024 nanti pasti angsal. Karena PAD kita sudah naik. Jadi itu Pak. Kemudian nanti Pak ada yang namanya SDGs Pak. SDGs itu apa? Jadi pasti bingung. Maka secara detail SDGs ini biar dipaparkan oleh Pak Sudin Duri selaku koordinator terkait masalah pendataan yang ada di bawah Pak RT, Pak RW, individu, desa. Itu makanya dipaparkan oleh Pak Sudin Duri. Walaupun baru tahu soal pendataan Pak RT ini insentif sebenarnya. Jadi mohon maaf Pak, sebelum kata dari saya. Apabila kata-kata saya wonten nyinggung keamanan dengan saya Pak Kades terutama pemerintah desa, saya maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan kepada beliau Bapak Sekretaris Desa nomor itu Bapak Muhammad Sifat. Apa yang telah disampaikan semoga bisa dimengerti oleh Bapak RT dan RW yang mengikuti acara rapat pada kesempatan malam hari ini. Untuk sambutan selanjutnya, sambutan tentang SDGs yang akan disampaikan oleh beliau Mas Ud. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ditampilkan penetapan hasil pemutakhiran IDM berbasis SDGs yang diketuai oleh Pak Sekdes. Saya selaku koordinator lapangan, ada Mbak Ibu untuk administrasi, dan saya punya 13 tim yang tersebar di masing-masing RW. Insya Allah jenengan wau dirimu mulai pagi sampai sore, karena terakhir kita harus laporan sebenarnya di tanggal 28 Pak, karena ada uzur akhirnya diganti di tanggal 26. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Pak RT dan Pak RW yang sudah memberikan informasi terkait tentang data yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf jika dari tim kami di lapangan yang mengganggu waktu, mengganggu semuanya, ke jenengan kami mohon maaf. Insya Allah di tahun 2024 akan berlangsung terkait tentang pendataan. Jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Kades adalah dari tim yang kita bentuk ini benar-benar memvalidkan data. Insya Allah di tahun 2023, ya di tahun 2002 kemarin pada hari Jumat tanggal 30 Desember kami juga melakukan pemutakhiran network. Nah, tadi sudah disebutkan SDGs adalah Sustainable Development Program, di mana bertujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi jenengan ketika nanti didatangi oleh tim kami, mohon bisa disampaikan apa saja yang ada di wilayah jenengan, baik buruknya, kurang lebih nih jumlah warga,
kondisi warga, kondisi lingkungan. Karena nanti datanya akan diambil oleh desa untuk menentukan. Contohnya gini, ngapunten ini. Cak Imron RT Babat RT berapa? 2 RW 11. Ketika didatangi oleh tim cerita, Mbak, wilayahku ini sering buntu bote. Terus saiki lek wae udan mesti banjir. Diceritakan. Ketika mengusulkan di Musdus ini biasanya kok podo. Jadi nyampe, Pak. Pertama, kedua, ketika jenengan cerita denganku orang disabilitas, Mbak, wonge gak mampu. Nah, ketika kita ada bantuan, kita punya data. Tapi lek jenengan bukan pernah cerita, tiba-tiba mulai jalur bantuan pakai, jalur bantuan pelengsengan, biasa Pak, karena harus ngecek dulu. Itu menceritakan kondisi real yang ada di wilayahnya jenengan, baik orangnya maupun kondisi lingkungannya. Itu dari pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan nanti dari jenengan diusulkan ke desa direkap, nanti itu ditemukan dalam bentuk kebijakan. Nah, ya, itu mungkin sekelumit tentang SDGs. Saya akan membacakan di tahun 2002 sampai 2023 tanggal 30 Desember bahwasanya jumlah penduduk yang kami entry input kemarin itu sebanyak 6.336 individu, 1.970 kepala keluarga, 28 RT dan 1 desa. Sehingga di tahun 2023 akhir kita mendapatkan 7.012 individu, 2.250 kepala keluarga, 34 RT dan 1 desa. Artinya di tahun 2024 dalam 1 tahun ada peningkatan yang sangat besar, baik dari jumlah penduduk maupun jumlah kepala keluarga. Ini adalah bahan untuk kebijakan kepala desa dalam memutuskan pembangunan ataupun data-data yang lain. Lanjut, Mbak. Lagi di banner tadi ada 17, yang sekarang ada 18. Salah satunya adalah desa tanpa kemiskinan, kelaparan, desa sehat, pendidikan dan banyak, Pak. Jadi kalau mau desa mandiri harus lepas dari 18 ini. Desa harus mampu dari 18 ini baru bisa dikatakan mandiri. Apakah mandiri sudah? Sebagian sudah dan akan menjadi lengkap jika jenengan bisa bekerja sama dengan Pak Kades. Lanjut, Mbak. Ini adalah dokumentasi kita di kegiatan. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Ada yang dari Pak RT, ada yang dari Pak RW, juga sekaligus ke warga. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini yang disebutkan Pak Kades tadi, bagian dari pemerintahan desa yang nanti akan di branding baik melalui media sosial ataupun data yang lain. Itulah yang kami sampaikan terkait dengan SDGs di tahun 2003 di akhir ini. Mudah-mudahan kerjasama antara tim kami dengan pemerintah desa sekaligus dengan jenengan akan menambahkan perubahan yang lebih drastis lagi, baik dari segi lingkungan, keadaan lingkungan, keadaan wilayah jenengan, semuanya nanti terekam di data kami sehingga Pak Kades untuk memutuskan satu kebijakan tepat pada sasarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Rud selaku tim dari SDGs yang sudah menyampaikan paparannya kepada seluruh jajaran RT dan RW. Untuk sambutan selanjutnya, dalam ini sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Suito
tentang pembinaan Ketua RT dan RW sedesa begitu. Dalam hal ini Bapak Smito, Ketua BPD Desa Randubitu, waktu dan tempat kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kepada Bapak Kepala Desa Randubitu beserta perangkat yang kami hormati, kepada Bapak Pembina Desa Randubitu yang kami hormati, kepada jajaran DPD Desa Randubitu yang kami hormati, Ketua dan anggota LBM yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin, Pak RT, Pak RW Desa Randubitu yang kami hormati dan yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di Balai Desa dalam rangka tadi yang pertama pemutakhwiran SDGs, yang kedua pembinaan RT RW. Untuk SDGs tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh kasih pemerintahan Mas Uud tentang kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Terus tadi masalah pembinaan RW juga telah disampaikan banyak oleh Bapak Kepala Desa. Intinya Pak Kades minta kerjasamanya Pak RT, Pak RW dengan pemerintah desa, karena berhasil tidaknya desa itu maju itu tolak ukurnya di Pak RT dan Pak RW, karena tatanan di pemerintahan desa yang paling terendah adalah Pak RT Pak RW yang berhubungan langsung dengan warga. Ini tadi sudah disampaikan banyak. Kemarin waktu pembinaan triwulan ketiga itu diberi buku pintar ini, pun dipelajari. Alhamdulillah ya. Benar warga ngurus surat nang balai desa sampai balik mulai berarti kata Pak RT ini ya. Tadi ini tolong buku pintar dipelajari, kalau ada warganya yang ingin ngurus administrasi ke desa itu kembali, karena di buku pintar sudah ada ya contohnya ya, ada aturannya, itu tolong dipelajari, dan nanti kalau ada warganya yang ingin ngurus surat itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, cek riwariwinya, tolong Pak RT dipelajari gitu. Terus dulu pernah untuk pendataan ODGJ sama disabilitas, sampun dilaporkan ya, sampun sudah ya. Karena gini, parameter dari desa maju ke desa mandiri, diantaranya yang tadi disampaikan oleh Mas Uud ada 18 parameter ya, diantaranya itu. Misalnya ya, Randubitu itu sudah desa mandiri. Terus ono wargae kan KTP. Ini juga mengurangi poin dari desa mandiri. Jadi saya ingin tolong nanti untuk identitas kependudukan ini harusnya 100% warga Randubitu sudah punya KK dan KTP. Terus kemarin sudah kami sampaikan masalah IKD, identitas kependudukan digital. Pak RT, Pak RW sampun. Nah ini kalau yang belum, tolong nanti ke desa bertahap ya. Harapan saya di tahun 2024 nanti semua Pak RT, Pak RW ini sudah punya IKD ya, sebagai contoh kepada warganya. Nanti kalau warganya yang ingin mengurus di monggo, ya nanti karena Pak RT sudah punya, nanti tinggal ngomong warganya, wah aku seduwe, aku ngurus enak ya, orang popo, itu langsung bisa aplikasi ini. Jadi nanti aplikasi mungkin nasi milenial mungkin sudah tahu ya. Nanti kita di Play Store, nanti kita browsing masalah IKD, kita sudah keluar. Ini harapan saya Pak RT yang muda-muda ini menjadi pelopor ya. Ada di barisan depan, mungkin si rada tua yang nungguin dididik lagi. Tapi program ini harus dijalankan. Terus tadi disampaikan juga masalah
kegiatan yang dilakukan yang seharusnya dihadiri Pak RT Pak RW itu tidak hadir. Nah ini mohon dijadikan catatan. Ya, ini tadi disampaikan di tanggal 31 itu aja kita coba bawa berat. Nanti kita buatkan daftar hadir. Kira-kira sopo sing RT mensupport kegiatan dari desa. Sangat berat. Jadi nanti dibuatkan daftar hadir. Nanti orang-orang ini yang menyupport kegiatan dari desa. Karena apa? Apa yang dilakukan Pak Kades di bulan-bulan ini menggerakkan perekonomian kemasyarakatan agar perputaran uang di desa Randup itu tidak dibawa keluar. Saya biasa mangan nang Pandaan, mangan nang Randup itu aja duit berputar di Randup itu. Situ pakaian ya ada nang Porong ya. Tidak jadi Randup itu perputaran yang ada di desa kita. Ya, jadi biasanya orang yang jualan singgah payu dengan adanya kegiatan ini payu yang ditunggu wargai dewi itu tujuan dari Bapak Kepala Desa. Mungkin itu Bapak-Bapak yang dapat kami sampaikan karena mengingat waktunya juga sudah malam. Monggo nek bincang mari iki nang Randup itu ekskul ya. Inten tok ya dikai voucher nama orang ya. Jadi ya dikene saiki kita mau tak terus iki ora. Voucher iki. Oh dikene saniki ya. Adi bengi cek ngono misalnya gak saiki yang mending ngejanane. Adi tujuannya cek ketok rame ngoten Pak. Jadi nek Pak RT sering ya untuk tanggal 31 tahun dibagi hari ini untuk tanggal 31 ngoten ya. Itu nanti ini masalah teknis mungkin nanti bisa disampaikan dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya minta kerjasamanya karena Pak Lurah ini rupanya rada greget ya, nggak event, tapi kalau kita tidak mendukung ya percuma ya. Jadi tujuan baik, kita dukung dengan baik, insya Allah Randup itu akan maju. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan dari saya akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rumahnya kok tegang nih, dari enten opo nih kok tegang ya. Antene duwe. Mboten tegang ta. Terus kepengin dibagi langsung ceria to kita. Lah niku ya. Sing rada angel ape rada niku ape kadung nangis Pak Lurah. Nah nggih, perlu diketahui bahwasannya yang sangat kami himbau kepada Bapak RT dan RW tentang disabilitas. Maksudnya niku apa? Selama ini saya juga mendapatkan data sing data pernah wong anggota lingkungane wis sing rodok-rodok loro ben awak niku mek ndi RT ini. Terus nek kula tingali sak meter kata ini kan kuat ta Pak RT kali Pak RW. Lindune niku teng pundi? Ngoten wis cekak cingkrange. Mula niku insyaallah niki dikei jangka waktu 2 minggu masih nggih. Jenengan tola-tole kali wargae bahasae sing rasane aku durung tau daftarno bapak iki, ibu iki, adik iki, tolong 2 minggu yang akan datang kami tunggu daftar disabilitas sing wonten lingkungan panjenengan. Setuju Pak? Saya setuju. Awas kate mungkin tahun minggu ngarep kok gak ono blas berarti momen sampean kata lagi. Itu aja yang sudah kami sampaikan dari Bapak Suito dan juga Bapak Kepala Desa karena yang ini sangat penting tentu untuk saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas atau keterbatasan. Untuk sambutan yang kedua, mungkin di sambutan yang terakhir dari Bapak Babin Kaltinas yang akan disampaikan oleh Bapak Fatah. Dengan Pak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantuk ya. Tadi saya minta waktu minta foto KTP-nya nggih. Sebentar saja karena kenapa kajian kira nang sampean ta nggih Japian semuanya dalam hal ini memberikan sambutan. Saya tadi di sini dan sama pengacara duduk ditembak untuk memberikan sambutan ataupun pesan-pesan tentang keamanan. Itu pesannya dari Kepala Desa. Mau nggak mau saya harus mengikuti karena kenapa? Kalau di posisi Muspika Pak Camat itu dari ketua, kalau di desa kepala desanya dari ketua, paling tidak saya harus patuh dan taat kepada Pak Ketua kan tenang.
Jadi waktu kula paling boten kata-kata sak menit mawon, lebih ini paling 9 menit. Itu banyak banget. Gak sampai 9 menit. Ngoten lho. Nggih. Jadi bapak-bapak enten buat ya. Aku kan mau tak ngadet soal itu, insya Allah kalau RT cari kalau RW nyari burung apa lah wajahnya. Loh, niku, wah, itu termudah niku deh. Niku, wah. Tadi saya ucapkan selamat bahwasanya jenengan saat ini dapat tambahan insentif. Pak Lurah, kalau coba Pak itu, Pak cari Lurah ngadet gitu. Nah, paling tidak kan saya bisa ketinggalan di bapak-bapak. Tadi dalam permasalahan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari Pak, yang disampaikan Bapak Lurah dan yang sebagainya tadi itu memang betul semuanya. Ibaratnya flashback, contohnya Pak Nawawi, seperti itu memang. Jadi ngapunten kepriking dan Gus dan Pak Ustadz bahwasanya memang rezekiku 99 di apa namanya dagang ada dagang besar, dagang kecil, kapasitasnya seperti itu. Jadi ibaratnya itu kalau daerah itu Pak untuk kasur itu gesek kita itu bikin pabrik. Jadi lambat laun ke depan bahwasannya dengan adanya perputaran ini nanti mau nggak mau sistem keamanan juga akan berkembang juga. Jadi jangan juga harus berwadai. Jadi intinya kalau ada pesan pula nih, kalau ada permasalahan di RT, saya berpesan jenengan mediasi aja dulu di tingkat RT sama RW gabung. Pak RW, aku mau masalah lagi seperti itu, teknisnya seperti itu, tetek seperti itu. Kalau memang saatnya nggak bisa, nanti baru masuk ke kasur juga ngatasi baru nang besok. Kok besok ngatasi? Ya paling ya lu baru masih. Tapi kenapa? Di kita itu mengedepankan semuanya mediasi. Kemarin kejadian yang terakhir di Gesing itu ya pelakunya saya tahu Londo, karena tak kerja ya sana warga dewi. Tapi seperti itu akhirnya di mediasi saya menerima laporan, tapi tidak serta-merta langsung saya langsung punishment atau kita langsung terbitkan seberkas tidak, tapi kita mediasi terlebih dahulu. Kalau memang ada kesepakatan di antara korban sama pihak terlapor, ya alhamdulillah bisa diselesaikan seperti itu. Makanya kita fokusnya di RT dulu, baru nanti di RW. RT sama RW. Nanti kalau nggak bisa ke kasir. Karena kenapa Pak? Paling tidak itu kan tahu selebutnya. Kalau sama sudah jadi penengah, ngapunten, ojo sampai belok rono belok ini, sampai tujuno gelanggar permasalahan ini teknisnya kalau untuk menyelesaikan masalah. Opposite ceritanya, ya opposite. Jadi info dari sini sama pihak sini biar tahu oh sebenarnya sama di sini posisinya seperti ini. Jadi untuk mempermudah mencari jalan keluar, atau Pak ya. Karena kenapa sampai seandainya nanti bila mana betul-betul mandiri, terus di sini rame, terus betul-betul pendapatan PAD ini munggah, sampai insya Allah akan ditambah lagi. Sampai ini nggak, sini RT lawas biar janjinya PAD ini dapat besar, insentif insya Allah ditambahi. Tapi yang perlu kerjanya juga harus partisipasi juga harus tambah disemangatkan lagi. Makanya saya ini orang program-program seperti ini, Panda, Esko, baiknya sampai hanya asal mengikuti saja, nggak punya sentil. Ya ampun Pak, sampai akan kalah. Terus terang, saya dulu sebelum jadi polisi, saya jadi pekerja kaki lima dulu. Jogo jenset, saat sedino betulnya dipotong 1000. Ya Allah, pas seperti itu kerja. Terus akhirnya pabrik produksinya waktu UMR-nya masih 460. Aku sih senengin ngaji sampai jam 10 lembur. Aku kapan ngaji nih? Delok sawah Sinawa Pak, ini cerita. Sawah Sinawa kan enak dari pegawai. Ternyata alhamdulillah paling tidak saya ngikutin takdir saya jadi polisi. Tapi waktu jadi polisi seperti ini, dukanya ternyata invasi lahir keluarga.
waktu juga nggak ada untuk istri, untuk anak, semuanya untuk dalam pekerjaan tugas. Tapi itu semuanya hal yang biasa lumrah, karena kita sebagai wayang ibaratnya kita juga menikmati, harus bersyukuri bahwasanya aku ditakdirkan seperti ini. Nah, kenapa saya menceritakan seperti ini? Bahwasanya saya nyoba, saya di sini kalau berangkat desa hanya rekanan saja, saling menghargai antar instansi. Saya tidak ada namanya honor, tidak ada di insentif di sini. Tapi tetap saya jauh-jauh dari gempol. Ibaratnya karena kerja, aku dugi, alhamdulillah. Mungkin Pak Lurah ini si Pak RT, Pak RW si Bondugi mungkin pas barengan kerja, mungkin ada kegiatan buat sampai ditinggal, mungkin seperti itu. Cuman sing saya ini gak iso kegiatan yang gak ono, kepentingan sing darurat gak ono, gak iso toko ya, itu sing negara gak enak. Jadi ibaratnya, ayo ngomong saiki bahwasannya mindset itu pemikiran Pak, kita rubah semuanya. Kita rubah, ayo kita imbangi. Kalau kita nggak imbangi dengan kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan di desa ini, kita tidak akan terikuti, akan tertinggal seperti itu. Nah, demi semuanya kemajuan seperti itu, ini mau berapa menit Pak? Musik 5 menit kan, saya 10, kurang 4 menit misalnya. Nah sampai, jadi intinya Pak, teknis yang kedua, permasalahan sampai harus yang RT RW-nya itu ada yang namanya kos-kosan, kontrakan. Itu sampai data KTP ini. Karena dulu itu sampai seperti itu dijadikan KTP. Tapi yang jangan lupa yang kos-kosan ini jangan sampai di Randu Bitu ini jadi tempat tinggalnya orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kejahatan. Dunia kejahatan. Dari BNI sampai nolong-nolong langsung didatangi Pak. Namun jalur nang rumah KTP ini wonten apa mboten, terus kakak ono apa mboten, gak iso difoto mbek wong gak apa-apa. Aku sampai saiki Pak kebebanan sing nang Gus Widani Gus Lanut itu sepeda sing dikotor iku setunggal kebebanan itu sama yang di dekat Pak RT saya itu ya yang ada itu sepeda hilang itu. Nah itu saya masih terbebani itu, apalagi yang Pak Ahmad dari waktu itu aduh seperti itu. Jadi tingkat keamanan semakin maju, nanti tingkat keamanan juga tidak harus mengimbangi. Bahwasanya nanti semua metode kejahatan itu pasti akan lebih selangkah ke depan daripada penegakan hukum, karena mereka fokus belajar di Indonesia baru untuk orang undang-undang, baru kita tidak lagi bukan seperti itu. Jadi kita semuanya menjatuh, ayo kerja bareng-bareng, bersinergi, ayo kita majukan desa ini. Aku sing duduk warga asli ini Pak, aku kepingin desa ini maju, desa ini mandiri, rame. Sampai di sini orang desa pabrik, sampai bener sih usaha-usaha UKM itu. Akhirnya orang kan kerja jalan Pak. Oh, di kita rame boleh kerja sok mampir, sangat seperti itu. Jadi silakan skill dan pengetahuan bahwasannya silaturahim BNI sampai kumpul-kumpul sampai nyari silaturahim mau. Nanti cari ilmu apa yang bisa digali, apa yang bisa dimanfaatkan dalam pertemuan itu. Ada celah apa dari situ, ada dalam arti bisa produksi atau jualan apa, silakan. Jadi di situ yang membuat saya semangat datang ke sini seperti itu. Saya ingin memperbanyak kenalan. Saya banyak teman, saya lebih banyak teman banyak daripada musuh banyak. Karena kenapa? Kalau di sana ketemu, enak, dari istilahnya ngobrol, Jadi ini bapak-bapak bahwasannya di samping kemajuan zaman, keamanan sangat diperlukan. Paham ya? Jadi intinya seperti itu. Pas gak sampai 10 menit, mari saya ucapkan selamat atas kenaikan insentif Mumpung 2024 BNI Susok gaji lumayan kan tapi ya itu harus pendapatan besok gede ngoten ini ngoten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Dinas Bapak Muhammad Fatar.
Dan acara selanjutnya yaitu acara penutup Bapak II yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Menteri. Jadi sebelum doa kita mulai ada registrasi atau penandatanganan tentang SDGC yang berita acara itu. Mas Kim, mungkin kameramen. SDGC. Bentar. Sudah. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa dan juga Bapak BPD Desa Lebiju untuk penandatanganan SDGs. Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa pendalaman ini yang akan disampaikan oleh Bapak Mutim Kepala Bapak Tim Desa Lebiju, Bapak Sucipto, waktu dan tempat bersama. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak rokok di DKIC. Kita khusyuk dan konsentrasi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah suratul Fatihah. Semoga desa orang begitu ini semakin maju dan betul-betul mandiri, rakyatnya sejahtera semuanya. Al-Fatihah. Juga Fatihah khusus kita khususkan kepada Pak Lurah. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga diberi keikhlasan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Sampun samake donga bareng-bareng, semangat. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi li kulli hawlin minal awwali muqtahabi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa filana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala al muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mutim, Bapak Sucipto. Dan acara selanjutnya yaitu acara pembagian insentif dalam hal ini yang bertugas Baim segera dengan teman dari Indonesia. Mungkin satu dokumentasi dulu, satu dulu perwakilan. Kalau dulu sebentar, mungkin ada yang mau disampaikan. Tambahan sedikit Pak, nanti setelah mengambil insentif dari Mbak Im sampai mampir ke Pulau, nanti tak kasih 2 voucher. Ini berlaku untuk tanggal 31. Di 2 voucher ini, satu voucher ini untuk 1 wahana Pak. Bu sampai tempat sampean, bu sampai kutuni, apa sampai bujuni ya. Jadi anting-anting wong loro iki Pak. Lah aku gak bocor ya sih. Jadi nanti kita fasilitasi dua voucher ini untuk 2 wahana Pak. Jadi wahana niki nanti 1 voucher. Oke. Nanti sampean ini voucher berlaku untuk tanggal 31. Kanggo saiki kanggo meneh yo kanggo Pak. Ya. Jadi nanti tolong kaderane dengan untuk tanggal 31 untuk makan voucher. Yang kedua, nanti Pak RT dan Pak RW yang suka badminton ambil futsal Pak, ini ada voucher kita di Glamour Pak.
ayo main futsal bareng-bareng nang kantor kono, ambek sesi badminton, ambek futsal sopo kayak bareng-bareng bulan kono. Karena ini event ini kita disupport sama PDN Pak. PDN itu yang punya glamor Pak, yang punya glamor di Pandaan. Itu Pak Ken, orang Surabaya, yang sekarang diwakili oleh Mas Dias yang ke sini. Kemarin saya coba ngomong Pak, tolong Pak RT, Pak RW ku ke kono voucher Pak, ayo main futsal ambil badminton. Karena nanti di tahun depan insya Allah Pak, di pendengaran dengan kami dan Glamor akan kerjasama untuk membangun Glamor kedua di desa Randubitu. Terima kasih. Nanti setelah dari Mbak Kim kita sampai voucher 10 Pak. Simbolis perwakilan dari 3 desa, simbolis Pak RT Matasan dari Bapak, dari Bising siapa? Bapaknya di sini, simbolis 3 orang. Dari RW itu 1 yang mewakili sini. Dari RW itu 1. Monggo dari RW itu. Saat sopo Pak RT, Pak RW sangat sopo. RW itu monggo. Yes, ya monggo. Simbolis. Oh dicekel nono Pak, sampai cekel nono ke atas pantesan. Pak RT mendapatkan uang 600.000, yang 300 insentif, yang 300 PAD. Alhamdulillah. Pewanter lagi dulu produk aku. Terima kasih. Ya, Pak Imo. Saya ini mewakilnya dari daftar hadir ya Pak, karena di daftar hadir ada yang tanda tangan. Lalu saya panggil dari sini. 1. Yulianto Sigi Wahiwono. 2. Saiful Zulkarnain. Yadi TRW Pak. Pak Yadi.